Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan bahas sebuah film yang berjudul The Bad Batch. Film ini menceritakan tentang seorang wanita bernama Arlene yang merupakan seorang tahanan. Arlene pun termasuk sebagai tahanan The Bad Batch atas hukuman yang pantas ia dapatkan. Akhirnya ia pun diantarkan menuju sebuah area yang dikenal tak memiliki hukum, karena area tersebut telah jauh dari negara Amerika. Tak ada yang tahu bagaimana sikap dan perilaku warga dari area tersebut, tetapi yang jelas Arlene tersesat dan sedang dalam bahaya. Mau tahu kelanjutannya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene awali oleh para sipir yang menyebut tahanan The Bad Batch sesuai nomor yang tertera. Mereka juga menghimbau para pegawai untuk tak melakukan kontak dengan tahanan tersebut. Arlene, seorang wanita yang hanya memiliki perlengkapan seadanya termasuk ke dalam tahanan The Bad Batch tersebut. Kemudian ia diantar oleh dua orang sipir menuju area luar nan berbahaya. Hanya membawa kantong kecil, Arlene harus mencoba untuk bertahan hidup di tengah gurun pasir yang minim kehidupan. Ia terus menyusuri jalan yang entah kemana tujuannya. Setelah cukup jauh menempuh area tersebut, Arlene tiba-tiba menemukan sebuah mobil yang terdampar. Ia pun langsung menghampirinya dan masuk ke dalam mobil tersebut. Lalu Arlene berkaca, merias wajahnya. Tetapi saat Arlene sedang merias wajahnya, ia tiba-tiba melihat dua orang wanita yang mengendarai sebuah mobil golf. Karena ketakutan, Arlene pun berusaha untuk berlari demi menjauhi dua wanita asing tersebut. Namun sejauh apapun Arlene berlari, ia tetap saja akan kalah oleh sebuah alat transportasi. Arlene pun dipukul hingga ia tak sadarkan diri. Saat Arlene telah tersadar, kondisinya kini telah terikat oleh sebuah rantai di tengah teriknya panas matahari. Terdapat orang-orang sekitar sana yang terlihat cuek dengan apa yang Arlene alami. Arlene terus berteriak dan memberontak untuk meminta bantuan pada warga sekitar. Namun, teriakan dan pemberontakan yang Arlene tunjukkan justru membawanya ke dalam sebuah malapetaka. Karena wanita yang menculik Arlene tiba-tiba membius tangan Arlene lalu menggergajinya. Melihat tangannya dipotong begitu saja, Arlene tiba-tiba tak sadarkan diri. Perlahan, tubuh Arlene dipotong-potong. Kini giliran kaki kanannya yang dipotong oleh wanita tersebut. Setelah dua anggota tubuhnya terpotong, Arlene diperban oleh orang-orang sekitar. Sementara tangan dan kakinya disantap begitu saja oleh mereka. Kini Arlene hanya mengandalkan tangan dan kaki kirinya untuk bertahan hidup. Ia kembali diikat dan hanya bisa menyaksikan para warga bengis yang memiliki sifat kanibalisme. Karena hanya diam di satu tempat saja, Arlene membuang air di situ dan tidur di tempat tersebut pula. Namun saat scene berpindah pada keesokan hari, sang wanita yang menculik Arlene melihat kondisi Arlene yang memprihatinkan. Tubuh Arlene dipenuhi oleh kotorannya sendiri yang membuat wanita itu sangat jijik. Akhirnya Arlene dibebaskan sejenak. Ia diseret ke tengah gurun dan dibiarkan terbaring sembari wanita yang menculiknya mengambilkan air. Saat wanita yang menculik Arlene sedang mengambil seember air, Arlene menemukan linggis yang langsung ia sembunyikan di balik tubuhnya. Tak lama kemudian wanita itu kembali, lalu Arlene diseka. Setiap tubuhnya dibaluri air sehingga ia kembali bersih. Tetapi saat Arlene mendapat kesempatan, Arlene mengeluarkan linggisnya dan langsung menghajar wanita tersebut hingga tewas. Dengan tangan kiri yang masih berfungsi, Arlene terus menghantam linggis tersebut ke area wajah dari wanita itu, dan Arlene langsung berusaha untuk berlari. Tak ada yang menyadari kaburnya Arlene, namun kini Arlene justru harus bertahan hidup di tengah gurun yang sepi, dengan kondisi tangan dan kaki kanannya telah menghilang. Perlahan Arlene mulai tak kuat menahan teriknya panas matahari. Dan di situasi seperti itu, datang seorang malaikat penyelamat bagi Arlene. Seorang gelandangan bisu yang langsung membawa Arlene ke sebuah tempat bernama Fine Comfort. Di sana kehidupan Arlene membaik. Ia mendapat pasokan makanan, tempat tinggal serta warga-warga yang terlihat normal. Tak seperti apa yang ia rasakan saat dirinya berada di kawasan penduduk kanibal. Kemudian, scene berganti pada sebuah keluarga yang dipimpin oleh seorang pria bernama Miami Man. Ia mengajari anaknya yang bernama Honey untuk menggambar. Saat anaknya tengah mempraktekkan apa yang ayahnya ajarkan, Miami Man keluar dari kediaman mereka, lalu menghampiri seorang wanita yang kondisinya hampir mirip dengan Arlene.
Wanita tersebut berteriak sembari memohon pada Miami Man untuk tak lagi melakukan hal tersebut. Namun Miami Man tak mendengarkannya. Ia menghajar wanita itu hingga tak sadarkan diri, lalu memutilasi seluruh anggota tubuhnya dan memasaknya. Anggota tubuh wanita tersebut disantap oleh istri serta anaknya, tetapi dikarenakan bosan terus-menerus memakan daging manusia, istri dari Miami Man muak dengan kondisi mereka. Ia pun membanting makanannya lalu pergi. Keesokan harinya, Sin beralih ke daerah Fine Comfort, di mana kini Arlen telah memiliki kaki palsu yang bisa menopang dirinya untuk berjalan dengan normal. Dengan kondisi yang telah membaik, Arlen berhasil menemukan sebuah pistol yang langsung ia gunakan di luar area Fine Comfort untuk berlatih. Namun di satu sisi, istri dari Miami Man dan anaknya yang bernama Honey sedang mencari rezeki di sebuah tumpukan sampah. Saat itu, jarak antara mereka dengan Arlen yang sedang berlatih menembak tak jauh. Saat istri dari Miami Man sedang mengambil sampah, kakinya tiba-tiba tertusuk oleh sebuah benda tajam. Ia pun berteriak kesakitan dan langsung terbaring. Hal itu rupanya didengar oleh Arlen. Ia pun mendekati sumber suara dan melihat seorang wanita dan anak kecil yang sedang mengais sampah. Menyadari jika kedua orang tersebut adalah warga dari kanibal, Arlen tiba-tiba menodongkan senjata tersebut pada ibu dari Honey. Arlen bertanya untuk meyakinkan apakah mereka seorang kanibal, dan jawaban dari ibu Honey adalah iya. Lalu Arlen bertanya mengapa mereka melakukan hal itu. Ibu dari Honey hanya menjawab jika ia melakukan hal itu untuk bertahan hidup. Namun, karena terlanjur emosi serta rasa balas dendam yang sangat ingin Arlen lakukan, ia langsung menembak ibu Honey hingga tewas. Melihat ibunya terbaring, Honey mencoba untuk membangunkannya. Namun Arlen justru membawa Honey yang bisu ke daerah Fine Comfort. Di sana Honey hanya bisa terdiam, tak mau mendekati Arlen yang telah membunuh ibunya. Karena merasa bersalah, Arlen pun membelikan Honey seekor kelinci yang langsung Honey sayangi, hingga ia membawanya kemana-mana. Seharian tak kunjung pulang membuat Miami Man khawatir dengan keluarga kecilnya. Ia pun mengambil sepeda motor yang ia miliki, lalu menelusuri gurun untuk mencari keberadaan istrinya dan Honey. Saat di perjalanan, ia bertemu dengan seorang gelandangan. Akhirnya Miami Man berhenti dan bertanya tentang keberadaan seorang anak. Miami Man menunjukkan gambar Honey yang ia lukis. Namun gelandangan itu menolak untuk menjawab sebelum dirinya dilukis terlebih dahulu. Karena membutuhkan jawaban, Miami Man pun langsung melukis gelandangan tersebut. Dan akhirnya ia mendapat jawaban. Sang gelandangan menulis Fine Comfort, tempat yang sangat berbahaya bagi para penduduk kanibal. Di daerah Fine Comfort, saat malam hari tiba, para warga di sana merayakan pesta saat idola mereka yang bernama The Dream diagung-agungkan. Saat itu setiap pengunjung diwajibkan untuk menelan LSD, sebuah zat yang bisa membuat para penggunanya merasakan halusinasi. Lalu tak lama kemudian sang MC memanggil The Dream yang langsung mendapat sorakan penuh dari para penggemarnya. Malam itu menjadi malam yang sangat kacau. Arlen berpisah dengan Honey yang kehilangan kelincinya. Arlen hanya bisa menikmati situasi tanpa menyadari jika Honey telah menghilang. Saat acara masih dimulai, akhirnya Honey menemukan kelincinya yang ternyata sedang dipegang oleh The Dream. Honey pun menghampirinya dan The Dream membawa Honey ke dalam kediamannya. Kembali ke situasi Arlen. Setelah acara pesta tersebut selesai, ia mulai merasakan efek dari LSD yang ia telan. Perlahan Arlen mengalami halusinasi. Ia melihat pemandangan yang sangat indah, yang tanpa ia sadari dirinya berjalan jauh dari area Fine Comfort. Saat masih merasakan halusinasi, Arlen tak menyadari jika seorang pria berbadan besar berada di belakangnya. Lalu ia menabrak pria tersebut yang ternyata ia adalah Miami Man. Kemudian, Miami Man mencoba bertanya terkait keberadaan Honey. Namun, di situasi tersebut, Arlen berbohong dan mengatakan jika ia tak pernah melihat anak tersebut. Dan di saat itu juga, ia baru tersadar jika dirinya telah tersesat jauh dari area Fine Comfort. Karena menyadari Arlen adalah warga Fine Comfort, Miami Man membuat kesepakatan dengannya. Arlen akan diantar kembali ke sana, dengan catatan ia harus menemukan anaknya. Akhirnya mereka pun berjalan, dan di tengah perjalanan Arlen merasa haus. Namun yang Arlen lakukan justru mencoba untuk menyalakan rokoknya, yang langsung dilarang oleh Miami Man. Lalu mereka pun kembali berjalan dan tiba-tiba Miami Man melihat seorang pria sedang mengendarai motor miliknya.
Pria tersebut berhenti tepat di depan mereka dan menawarkan Miami Man satu dirijen yang berisi minuman, asalkan Miami Man mau menyerahkan Arlen padanya. Tanpa berpikir panjang, Miami Man langsung memberikan Arlen pada pria itu dan ia langsung mengambil dirijen tersebut. Arlen berteriak ketakutan dan meminta tolong saat dirinya akan dibawa oleh pria asing tersebut. Tetapi Miami Man membalikkan badannya. Ia mengambil sebuah pisau lalu melempar pisau tersebut yang tertancap tepat ke arah kaki dari pria itu. Lalu Miami Man menghabisinya menggunakan pisau pemotong daging. Setelah itu, Miami Man berhasil mengambil motor yang dimiliki oleh pria yang telah ia bunuh. Dengan motor tersebut, Miami Man bisa mengantar Arlen ke Fine Comfort lebih cepat. Saat di tengah perjalanan, Arlen meminta izin untuk membuang air. Akhirnya Miami Man menunggunya. Namun, tiba-tiba badai datang. Angin berhembus dengan kencang yang membuat Arlen tak bisa melihat dari arah apapun. Miami Man yang saat itu melihat Arlen jauh darinya langsung menghampirinya dan menyelimuti tubuhnya bersama Arlen menggunakan sebuah kain. Karena situasi yang tidak memungkinkan, mereka memutuskan untuk menginap di sebuah gua. Di tengah api unggun, Arlen bertanya tentang mengapa Miami Man bisa menjadi seorang bad batch. Miami Man menjawab jika ia adalah seorang yang ilegal. Tak memiliki surat saat menjelajahi sebuah negara, Miami Man lahir di Kuba dan pergi ke Amerika Serikat saat ia berumur 16 tahun. Karena hal tersebut, Miami Man ditangkap dan dijebloskan ke Bad Batch. Merasa prihatin, Arlen pun memperlihatkan dirinya jika ia juga merupakan tahanan dari Bad Batch. Arlen memperlihatkan tato miliknya, namun ternyata Arlen memiliki niat lain. Ia tiba-tiba mengambil pisau milik Miami Man dan justru menodongkan padanya. Lalu mengecap Miami Man sebagai orang jahat karena ia merupakan salah satu warga dari kanibal. Tanpa rasa gentar, Miami Man justru mendekati Arlen dan menancapkan pisaunya tepat ke arah perutnya sendiri. Saat itu Miami Man langsung kesakitan dan tiba-tiba seorang pria dengan sepeda motor datang. Arlen pun langsung menjauhi Miami Man dan ia justru ikut bersama pria asing tersebut. Setelah menjauh dari Miami Man, Arlen ternyata diantar menuju Fine Comfort oleh pria tersebut. Pria itu menjelaskan pada penjaga jika ia menemukan Arlen bersama dengan penduduk kanibal. Ia pun meminta sejumlah pasokan makanan dan perlindungan yang pasti penjaga Fine Comfort berikan padanya. Saat Arlen telah mendapat pasokan dan tempat tinggal, Miami Man justru tak sadarkan diri dan terdampar. Ia ditemukan kembali oleh gelandangan bisu yang pernah ia lukis tubuhnya. Miami Man dirawat oleh gelandangan tersebut. Ia diberi makan, diobati hingga Miami Man bisa kembali pulih. Setelah Miami Man cukup bisa berdiri, akhirnya gelandangan tersebut membawa Miami Man pergi. Namun Miami Man justru memutuskan untuk berjalan sendiri. Dan disitulah gelandangan itu memberikan kembali pisau miliknya. Tetapi saat gelandangan yang menolongnya akan kembali menjelajah, Miami Man tiba-tiba mengatakan jika ia tak tahu apa-apa. Karena di tempat tersebut ia benar-benar tersesat. Akhirnya gelandangan itu memberi Miami Man sebuah mainan anak kecil yang ia harap bisa membawa Miami Man kembali ke tempatnya. Di daerah Fine Comfort, The Dream kembali merayakan pesta. Para warga di sana langsung menikmati pesta tersebut, termasuk Arlen. Namun kali ini Arlen memutuskan untuk masuk ke dalam rumah mewah milik The Dream. Di sana ia disambut dengan baik oleh beberapa selir milik Miami Man yang tengah hamil. Arlen diberi minuman mewah serta mendapat perlakuan spesial oleh The Dream. Ia pun diajak berbincang dan diberi kamar untuk menginap. Saat Arlen tengah berada di kamarnya, ia tiba-tiba teringat jika dirinya harus mencari keberadaan Honey. Akhirnya Arlen pergi ke toilet untuk menyiapkan senjatanya. Dan saat ia kembali ke kamarnya, Arlen langsung menodongkan senjata tersebut pada selir dari Miami Man. Kemudian Arlen keluar dari kamar dan memperlihatkan tawanannya pada The Dream. Sembari berteriak, Arlen meminta The Dream untuk menyerahkan anak tersebut padanya. Karena tak bisa berbuat apa-apa, The Dream berpamitan pada Honey dan memintanya untuk merawat kelinci tersebut. Akhirnya Honey diserahkan pada Arlen. Dan setelah Arlen mendapatkan Honey kembali, ia meminta untuk diantar keluar dari Fine Comfort. Tentu semua hal itu dikabulkan oleh The Dream, tetapi The Dream kecewa dengan Arlen. Bisa saja Arlen tak bisa kembali ke Fine Comfort, mengingat The Dream adalah orang yang sangat berpengaruh di tempat tersebut. Namun Arlen tak peduli, ia keluar dari area Fine Comfort bersama Honey.
Saat di tengah perjalanan, antah berantah, Arlen melihat sebuah motor yang dikendarai oleh seorang pria. Arlen pun memutuskan untuk berhenti dan ternyata pria itu adalah Miami Man. Honey yang melihat ayahnya langsung memeluk dan menghampirinya, lalu mengajak ayahnya untuk pergi. Saat Miami Man akan pergi, Arlen tiba-tiba menghentikannya. Ia berusaha untuk mengajak Miami Man nongkrong sejenak. Arlen bahkan memegang tangan Miami Man untuk membujuknya. Namun hal itu langsung diganggu oleh Honey yang tak suka ayahnya dekat dengan wanita yang telah membunuh ibunya. Di situasi tersebut, Honey tiba-tiba berbicara. Ia mengatakan jika dirinya ingin sepiring spaghetti seperti apa yang The Dream berikan. Honey merengek, sementara Arlen hanya bisa terdiam. Kesal mendengar Honey terus merengek, Miami Man justru tiba-tiba membalikkan badan dan berjalan sendirian sembari membawa seekor kelinci. Dan kemudian, scene terakhir di film ini menampilkan Honey yang menangis karena kelincinya dibunuh dan dijadikan santapan olehnya, yaitu Miami Man dan Arlen. Tamat.